Kabar mengejutkan, pemain timnas Indonesia mengalami masalah jelang tandang ke Vietnam. Cek fakta, tiket Vietnam versus Indonesia ternyata kurang laku. Mengejutkan, alasan Vietnam tak kunjung pecat Philippe Troussier. Vietnam bocorkan strategi lawan timnas Indonesia. Pengamat luar sebut, lemparan Arhan paling berbahaya di dunia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, pemain timnas Indonesia mengalami masalah jelang tandang ke Vietnam. Sebanyak 5 pemain timnas Indonesia sedang mengalami demam menjelang pertandingan tandang melawan Vietnam pada Selasa 26 Maret 2024. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa situasi ini menambah kekhawatiran tim, terutama setelah Mark Klok juga absen karena cedera. Sebelumnya, Klok telah mengumumkan absennya melalui akun Instagram pribadinya. Thohir menyampaikan bahwa 5 pemain timnas Indonesia mengalami demam setelah menonton pertandingan timnas U20 Indonesia melawan Cina pada Jumat 22 Maret 2024. Beberapa pemain kami menderita demam, mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca dan adaptasi sulit bagi mereka yang bermain di luar negeri, ujarnya. Meskipun identitas pemain yang sakit tidak diungkap, rumor menunjukkan bahwa Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyandi adalah yang terkena dampaknya. Namun, belum jelas apakah kelima pemain ini akan ikut dalam perjalanan ke Vietnam atau tidak. Cek fakta, tiket Vietnam versus Indonesia ternyata kurang laku. Kekalahan Vietnam dari timnas Indonesia di Stadion Utama GBK, Jakarta, berdampak pada penjualan tiket untuk pertandingan di Mai Dinh, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 atas Vietnam di GBK pada 21 Maret, gol oleh Egy Maulana Fikri. Kekalahan ini sangat mengecewakan para pendukung The Golden Star Warriors. Skuad yang dilatih oleh Philippe Troussier bertekad untuk membalas kekalahan mereka saat menjamu Indonesia di stadion kebanggaan mereka, Mai Dinh, yang memiliki kapasitas 40.192 kursi, pada Selasa, 26 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, sudah membuka penjualan tiket secara online, namun responnya sepi. VFF kemudian melanjutkan penjualan tiket secara langsung di kantor pusat mereka pada 22 Maret. Menurut laporan media lokal, dan Tri, sedikit yang tertarik untuk membeli tiket di kantor pusat VFF. Hanya sedikit orang yang menunjukkan minat, bahkan pembelian tiket sangat terbatas, terutama di tribun yang strategis. Penjualan tiket offline dilakukan pada jam kantor, yang kemungkinan menyebabkan kurangnya minat. Namun, diharapkan penjualan tiket akan meningkat pada akhir pekan, saat libur Sabtu dan Minggu. Namun, mengingat situasi setelah kekalahan 0-1 dari Indonesia, diprediksi Stadion Mai Dinh akan sulit terisi pada pertandingan kedua. VFF berencana untuk menambah titik penjualan di gerbang utama Stadion Mai Dinh untuk meningkatkan penjualan tiket demi memberikan dukungan kepada timnas Vietnam. Bahkan, tenda-tenda penjualan tiket dadakan sudah mulai muncul di sekitar stadion. Mengejutkan, alasan Vietnam tak kunjung pecat Philippe Troussier. Masa depan Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam kini tengah menjadi pertanyaan besar. Namun, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, dihadapkan pada situasi sulit karena harus membayar kompensasi sebesar 14 miliar rupiah jika memutus kontrak dengan Troussier. Para fans Vietnam sangat kecewa dengan hasil yang diperoleh selama kepemimpinan Troussier. Vietnam telah mengalami 6 kekalahan berturut-turut dalam berbagai kompetisi, sebuah pencapaian yang sangat buruk.
Kekalahan dari Indonesia dalam pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memperburuk situasi. Para fans mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Troussier. Meski begitu, memecat Troussier bukanlah keputusan yang mudah. Kontrak pelatih asal Prancis tersebut masih berlaku hingga Juli 2026. Di antara penggemar timnas Vietnam, Troussier tidaklah populer. Setelah kegagalan mencapai target di Piala Asia 2023, muncul suara yang menyerukan agar Troussier dipecat dari posisinya sebagai pelatih The Golden Star. Namun, menurut laporan dari Dantri, VFF menghadapi kendala besar dalam memecat Troussier karena kompensasi yang sangat tinggi. Jika VFF ingin mengakhiri kontraknya lebih awal, mereka harus membayar hingga 40 miliar VND, sekitar 14 miliar rupiah, sebagai kompensasi. Performa timnas Vietnam di bawah kepemimpinan Troussier belum memberikan harapan yang cukup. Jika situasi ini terus berlanjut, tekanan terhadap Troussier akan semakin meningkat, dan tuntutan untuk memecatnya akan semakin besar. Meski demikian, VFF memastikan bahwa terdapat klausul khusus dalam kontrak yang memungkinkan mereka untuk memecat Troussier tanpa membayar kompensasi, jika performanya terus menurun, sesuai dengan isi kontrak. Mengejutkan, Vietnam bocorkan strategi lawan timnas Indonesia. Vietnam akan menjadi tuan rumah saat melawan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Philippe Troussier, pelatih Vietnam, telah menyiapkan strategi baru setelah kekalahan di GBK. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di GBK berkat gol Egy Maulana Fikri. Dalam pertandingan mendatang, Vietnam pasti akan bermain dengan semangat yang lebih tinggi. Situasi di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 masih cukup ketat. Irak memimpin dengan 9 poin, diikuti oleh Indonesia dengan 4 poin, Vietnam dengan 3 poin, dan Filipina dengan 1 poin. Perlu diketahui bahwa hanya juara dan runner-up dari setiap grup, total 9 grup, yang akan melanjutkan ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier, telah mencatat beberapa pelajaran dari kekalahan 0-1 di GBK. Troussier mengungkapkan rencana strategis untuk timnya selanjutnya. Kami harus berani mengambil risiko karena kami akan bermain melawan tim sekuat Indonesia, ujarnya setelah pertandingan di GBK. Kami optimis menghadapi laga berikutnya karena kami memiliki kekuatan dalam serangan balik, tambahnya. Saya telah memperoleh informasi yang berharga dari pertandingan hari ini yang akan kami gunakan sebagai modal untuk pertandingan mendatang, tutup Philippe Troussier. Pengamat luar sebut, lemparan Arhan paling berbahaya di dunia. Lemparan dalam Pratama Arhan diakui sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia setelah menciptakan gol kemenangan untuk timnas Indonesia melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Lemparan dalam Arhan kembali menjadi sorotan, terutama melalui pengamat sepak bola Amerika Serikat, Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan dalam Arhan adalah salah satu yang paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan Indonesia 1-0 Vietnam, tambah Griffiths. Lemparan dalam Arhan telah menciptakan banyak peluang. Selain melawan Vietnam, Jepang juga menjadi korban lemparan dalam Arhan sebelum berujung gol oleh Sandy Walsh di Piala Asia 2023. Selain Griffiths, mantan pelatih Throwin Liverpool, Thomas Gronemark, juga memberikan pujian untuk lemparan dalam Pratama Arhan. Awalnya, Gronemark mengaku tidak menonton pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam. Namun, setelah diperlihatkan oleh netizen, ia memberikan tanggapan positif dengan menggunakan 3 emoji untuk menggambarkan lemparan dalam Arhan. Emoji pertama adalah bullseye, menandakan bahwa lemparan Arhan sangat akurat. Kemudian, emoji bola dan matahari mengartikan bahwa Arhan bersinar dalam pertandingan ini. Dalam tanggapannya, Gronemark juga menjelaskan bahwa lemparan dalam Arhan sangat baik dan unggul. Bukan kali pertama Gronemark memperhatikan lemparan Arhan. Sebelumnya, dia juga sempat mengatakan bahwa lemparan Arhan masih memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi.
Saya fokus pada lemparan dalam yang cepat dan cerdas. Baik untuk klub maupun tim nasional, tambahnya.